Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rista Abdullah Dewi dari kelas 10A nomor absen 33. Hari ini saya akan membahas tentang materi kelas 10 semester 1 yaitu berpikir komputasional. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pencarian atau searching. Algoritma pencarian adalah algoritma yang dirancang untuk memecahkan masalah pencarian. Searching merupakan metode pencarian yang berguna untuk menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Pencarian bertujuan menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Fungsi dari pencarian adalah untuk memvalidasi atau mencocokkan data dan mencari informasi yang diinginkan dengan cara mencocokkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang tersedia. Selanjutnya adalah metode pencarian data. Pencarian sekuensial adalah salah satu algoritma pencarian yang biasa digunakan untuk data yang berpola acak atau belum urut. Kelebihannya yaitu relatif lebih cepat dan efisien untuk data yang memiliki jumlah terbatas, dan algoritma programannya lebih sederhana. Kekurangannya yaitu kurang cepat untuk melakukan pencarian data dalam jumlah yang lebih besar, dan beban komputasinya lebih besar. Sedangkan pencarian biner merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Kelebihannya yaitu guna pencarian data dalam jumlah yang besar, waktu searching atau pencarian lebih cepat karena data telah terurut. Yang kedua, beban komputasinya cenderung lebih kecil. Kekurangannya, data harus sudah disorting terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam pencarian data yang diinginkan. Algoritma programannya lebih rumit dari sequential search, tidak baik untuk data berangkai. Pengurutan atau sorting adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Tujuan utama dari pengurutan atau sorting adalah untuk mengurutkan data berdasarkan keinginan, baik itu dari terendah maupun tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu urutan naik atau ascending dan urutan turun atau descending. Teknik algoritma pengurutan data. Yang pertama yaitu bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Analogi algoritma bubble sort. Yang pertama, bandingkan nilai pada data ke-1 dengan data kedua. 2. Apabila nilai data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Ketiga, kemudian data yang lebih besar tersebut dibandingkan lagi dengan data ketiga. Keempat, apabila data ketiga lebih kecil dari data kedua, maka tukar posisinya. Yang kelima, lakukan hal yang sama seterusnya hingga semua data yang ada menjadi terurut. Selanjutnya adalah insertion sort. Algoritma insertion sort merupakan suatu metode pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap elemen data pada posisinya dengan membandingkan data-data yang telah ada. Analogi algoritma insertion sort yaitu yang pertama membandingkan data kedua dengan data ke-1. Kemudian apabila data kedua lebih kecil maka tukar posisinya. Selanjutnya data ketiga dibandingkan dengan data ke-1 dan kedua. Keempat, apabila data ketiga lebih kecil tukar lagi posisinya. Kelima, data keempat dibandingkan dengan data ketiga hingga ke-1. Keenam, apabila data keempat lebih kecil dari data ketiga, maka letakkan data keempat ke posisi yang paling depan. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama seterusnya hingga tidak ada lagi data yang dapat dipindahkan. Selanjutnya adalah selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Algoritma selection sort. Yang pertama, memulai pengecekan data dari data ke-1 hingga data ke n. Yang kedua, menentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data pada bilangan tersebut. Yang ketiga, menukar bilangan indeks terkecil dengan bilangan pertama. Yang keempat, lakukan hal yang sama seterusnya hingga data berhasil diurutkan semuanya. Selanjutnya adalah merge sort. Merge sort
merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Analogi algoritma merge-sort yang pertama diawali dengan divide untuk memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Yang kedua, melakukan conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge-sort secara rekursif. Yang terakhir, mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Selanjutnya adalah quicksort. Algoritma quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan data dilakukan dengan cara memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Pada prinsipnya, nilai pivot yang dipilih akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Yang terakhir adalah shell sort. Metode ini disebut juga dengan metode pertambahan menurun atau diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Shell pada tahun 1959, sehingga sering disebut dengan metode shell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist, kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tumpukan atau stack. Stack merupakan metode dalam menyimpan atau mengambil data ke memori dan dari memori. Stack merupakan suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, last in first out, yang artinya benda atau item terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Fungsi dan kegunaan struktur data stack antara lain, struktur data stack digunakan dalam evaluasi dan konversi ekspresi aritmatika. Proses ini banyak digunakan untuk program kompiler. Yang kedua, stack digunakan dalam pemrograman rekursif. Yang ketiga, digunakan untuk pemeriksaan tanda kurung. Kelebihan stack membantu mengelola data berdasarkan prinsip operasi LIFO yang tidak bisa dilakukan dengan linked list dan array. Kekurangan stack adalah ukuran memori yang terbatas. Contoh penggunaan stack, setumpuk koran di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh di atas adalah koran yang dapat dilihat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi dasar stack. Yang pertama adalah operasi push. Operasi push yaitu operasi menambahkan elemen pada urutan terakhir, paling atas. Operasi ini berguna untuk menambahkan suatu elemen data baru pada stack dan disimpan pada posisi top yang akan mengakibatkan posisi top akan berubah. Yang kedua adalah operasi pop. Operasi pop yaitu operasi mengambil semua elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Operasi ini berguna untuk mengambil elemen terakhir atau top dan kemudian menghapus elemen tersebut sehingga posisi top akan berpindah. Queue atau antrian adalah barisan elemen yang apabila elemen ditambah maka penambahannya berada di posisi belakang atau rear, dan jika dilakukan pengambilan elemen dilakukan di elemen paling depan atau front. Oleh karena itu, queue bersifat FIFO, first in first out. Berikut adalah beberapa fungsi queue yang paling umum dalam struktur data. Kelebihan queue adalah data dalam jumlah besar yang dapat dikelola secara efisien. Kekurangannya adalah operasi seperti penyisipan dan penghapusan elemen dari tengah cenderung banyak memakan waktu. Contoh penggunaan queue adalah seorang nasabah yang mengantri di bank menuju teller. Operasi dasar queue dibagi menjadi dua, yaitu enqueue dan dequeue. Enqueue merupakan proses dalam struktur data untuk menambahkan elemen ke dalam antrean. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling terakhir. Langkah-langkah enqueue adalah sebagai berikut. Dequeue adalah proses pengambilan atau mengeluarkan satu elemen data di posisi depan dari suatu antrean. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan operasi tersebut. Itu saja untuk hari ini. Sampai bertemu di penjelasan berikutnya.